Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan kita untuk kembali mengkaji dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga kebersihan hati dan agar hati senantiasa jernih tentu adalah suatu yang harus kita upayakan, harus kita selalu usahakan, karena kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, hati yang salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim. Oleh sebab itu, kita harus tahu bahwa di sana ada tanda-tanda, ada ciri-ciri yang menjadi karakteristik utama dari sifat hati yang sahih atau hati yang salim. Di antara alamat sehatil qalbi atau tanda sehatnya hati ini adalah pertama, bahwa tanda hati yang sehat mahabbatur Rabb, yaitu kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan kasratu zikrillah. Karena tanda orang yang cinta itu akan selalu menyebut. Maka tanda cinta atau tanda hati yang sehat ini senantiasa mencintai Allah, dan bukti mencintai Allah itu dengan senantiasa menyebutnya, selalu mengingatnya, berzikir mengingatnya. Fa inal qulub kamakil, karena sungguh hati sebagaimana dikatakan oleh orang yang mengatakannya, ya, al-kal kudur wa alsinatuha magharifuha. Hati itu ibarat bejana, ya, dan lisan-lisan itu ibarat gayung-gayungnya. Falisan yakhruju atau falisan yukhriju ma fil qalbi min hulwin aw handal. Maka dari hati, dari lisan ini keluar, ya, apakah ucapan yang pahit atau ucapan yang manis. Fa idam talal qalbu bihubbi rabbi jalla wa ala taraka lisan bidzikrin wala bud. Maka apabila hati ini terpenuhi dengan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya akan senantiasa, yaitu dipenuhi di hari-harinya, diisi dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau yang diisi atau yang terisi adalah kekafiran, kefusukan, maksiat, maka yang keluar dari lisan ini adalah ghibah, namimah, perbuatan keji, dan juga perkataan-perkataan yang menyakitkan. Itulah, ya, gambarannya tergambar dari lisan ini. Maka hati yang dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tempat di sana bahkan untuk kelezatan-kelezatan yang lainnya, dari kelezatan-kelezatan dunia sekalipun. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, ya, al-muhib la yajidu lid-dunya laddatan wa la yakfilu an dzikrillah tarfata ain. Bahwa orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mendapati atau tidak akan didapati di dalamnya kecintaan ke dalam dunia. Sama sekali tidak didapati kelezatan dari mencintai dunia, dan tidak akan pernah lalai dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda hati yang salim atau tanda hati yang sehat adalah senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berusaha untuk menghadirkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempurnaan iman adalah dengan mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Ini kalau kepada makhluk, dia pun berusaha mencintainya karena Allah, membenci pun karena Allah Subhanahu wa taala, memberi karena Allah dan mencegah pemberian karena Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar melahirkan cinta Allah Subhanahu wa taala, melahirkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun berusaha untuk mencintai, membenci, yaitu karenanya Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqikum fi'atan
fasbutu wadhkurullaha dzikran katsiran la'allakum tuflihun. Di akhir ayat Allah mengatakan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan berzikirlah, mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Ini terus menerus, ya, maka niscaya kalian akan menang, kalian akan sukses, akan beruntung. Maka tidak ada ruginya orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini ibarat air. Hati ini ibarat ikan, ya, dari air, ya, ibarat ikan dengan air, ya. Maka ikan ini tidak akan bisa hidup kecuali ketika di dalam air. Maka sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwa kedudukan zikir ini bagi hati ini seperti kedudukan ikan, seperti kedudukan air bagi ikan. Artinya tidak akan bisa hidup hati ini ketika jauh dari zikrullah Subhanahu wa taala, jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ikan tidak akan bisa hidup tanpa air. Maka dikatakan, ya, az-zikru lil qalbi kalma'i lisamak, bahwa zikir bagi hati bagaikan air bagi ikan. Fa kaifa yakunu halu sama idza ukhrija minal ma'. Maka bagaimana kondisi ikan apabila dia dikeluarkan dari air? Dia akan menggelepar lalu kemudian mati. Demikianlah hati yang lalai dari zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, lama-lama akan menjadi hati yang gersang lalu kemudian mati. Maka dia harus berusaha untuk menghadirkan zikir ini, mengingat Allah, ya. Dan zikir tidak terbatas pada ucapan subhanallah atau tasbih, walhamdulillah atau tahmid ataupun la ilaha illallah tahlil. Termasuk zikir dalam menuntut ilmu, mengkaji dan mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mengkaji dan mempelajari hukum fikih, mempelajari dan mengkaji dan mempelajari terkait dengan ahkam, ya, terkait dengan ma'rifatullah, dalil-dalil bagaimana wajibnya perintah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Itulah, ya, yang dimaksud dari zikir, ya. Tidak terbatas pada dari mengingat Allah dalam arti membaca tasbih, tahmid dan tahlil saja. Termasuk zikir bahkan tilawatul Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci mati? Maka hati yang hidup, hati yang sehat, hati yang salim adalah hati yang senantiasa zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kemudian datang waktu sholat, dia pun segera untuk berzikir, mengingat Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sujud atau ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan dan mengerjakan, mendirikan sholat, ya. Maka ketika datang perintah-perintah Allah yang lainnya, dia bersegera bergegas menyambutnya karena senantiasa berzikir. Berzikir dalam arti juga dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa membaca doa-doa yang bagian dari wirid-wirid zikir, yaitu seperti membaca, ya, doa ketika masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk masjid, keluar masjid, ya. Ini semua bagian dari zikir. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik akan senantiasa mengingatnya. Bahkan andaikan pun dia mendapatkan nikmat, dia akan mengatakan hadza minallah, hadza rizqu minallah, ya, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun dalam urusan tarbiyah pada anak-anaknya, dia mendidik anak-anaknya agar dia mencintai Allah, agar dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini rezeki dari Allah. Kalau mau minta-mintalah sama Allah. Fa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Senantiasa terus mengingatkan, ya, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan orang lain agar mengingat Allah, dan mengingatkan dirinya agar mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang salim, hati yang sehat. Sudahkah Anda memiliki kondisi yang demikian? Selalu berusaha untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda yang kedua itu annahu la yazalu yadribu ala sahibi hatta yuniba ila Allah wa yata'allaq bihi ta'alluqal muhib al-mudtar ila mahbubi alladhi la hayata lahu wala falaha wala na'ima wala surura illa biridahu wa qurbihi wal unus bihi. Yaitu senantiasa mencambuk pemilik hatinya atau empunya hati ini agar senantiasa kembali kepada Allah, bergantung hanya kepadanya, ya. Seperti ketergantungan orang yang sangat cinta, ya, kecintaan yang sangat kritis, sangat cinta yang sangat mabuk kepayang kepada yang dicintainya, ya. Alladzi la hayata lahu wala falaha, yang tidak ada kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan kecuali untuk mendapatkan ridhonya, kedekatan dengannya, dan menjadi, ya,
yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya hati yang senantiasa mengingatkan, mencambuk diri ini untuk senantiasa agar bergantung hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi yatma'in, dengan mengingat Allah dia tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati ini menjadi tenang. Dia tenang dengan apa yang Allah janjikan. Dia tenang dengan apa yang Allah firmankan dalam firman-Nya Al-Qur'an ataupun yang disabdakan Rasulullah, karena tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kecuali dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apa yang dikatakan Nabi SAW bukanlah hawa nafsu darinya, akan tapi wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Wa ilahi yaskun, dia pun tenang kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan janji-janjinya, tenang dengan ganjaran yang akan diterima nanti di akhirat. Dia yakin ya. Wa ilahi ya'wi wa bihi yafrah. Dia tahu bahwa dia akan kembali kepada Allah. Maka dia pun hanya merasa gembira hanya dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi yatawakkal, dia hanya tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi yathik, yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang di tangannya, meski dari jumlah dolar, rupiah, real, dinar, bahkan sekalipun ya yang lebih besar dari dolar, dia hanya percaya dengan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang di tangannya bisa saja menjadi miliknya atau bahkan tidak menjadi miliknya. Ya, dan apa yang di tangannya bisa menjadi lenyap ya. Tapi apa yang di sisi Allah pasti, bahwa jatah rizkinya tidak akan terkurangi dengan sebab orang lain, atau jatah rizkinya tidak akan dimakan orang lain ya. Apa yang pasti menimpanya tidak akan melenceng darinya, dan yang memang tidak akan menimpanya tidak akan menimpanya ya. Demikianlah dia yakin pada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam bab takdir dia yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Bahwa apa yang menimpanya pasti akan mengenainya, tidak akan melenceng darinya. Dan yang memang melenceng darinya memang tidak ditakdirkan atau tidak akan mengenainya. Demikianlah kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu wa iyyahu yarju wa minhu yakhaf. Dia berharap dan takut hanya kepada Allah. Berharap dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang bisa diharapkan kecuali hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Fa dzikruhu qutuhu wa ghidhahu. Maka zikir mengingat Allah di sini menjadi makanan bergizi baginya, bahkan makanan pokok yang dia tidak perlu lepas darinya. Wa mahabbatuhu wa syauqi ilaihi hayatuhu wa ladzatuhu wa na'imuhu sururuhu. Dan kecintaan kepada Allah, rindu kepadanya adalah kehidupan baginya. Dan kelezatan baginya, kenikmatan baginya serta kebahagiaan baginya ya. Bahkan bergantung kepada selainnya atau istilahnya menengok ingin bergantung kepada selainnya adalah suatu penyakit baginya ya. Penyakit baginya, penderitaan baginya. Dan obatnya ada, penawarnya adalah dengan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanda hati yang salim, tanda hati yang sehat, yaitu senantiasa bahagia, gembiranya, berharapnya, tawakalnya, takutnya ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Maka seorang yang demikian keadaannya ya, maka sungguh dia telah berarti memiliki hati yang salim. Apalagi masalah tawakal ya. Tawakal seorang muslim harus hanya pada Allah, karena seorang akan masuk surga adalah orang yang hatinya senantiasa tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Milikilah tawakal seperti tawakalnya burung, yang Nabi SAW pernah bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayra taddu himasa wa taruhu bitana." Ya. Nabi SAW pernah mengatakan, andaikan kalian benar-benar tawakal kepada Allah seperti tawakalnya burung, maka Allah akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada kalian. Sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, pulang di sore hari dalam kondisi perut kenyang. Itulah tawakalnya burung, tawakal yang luar biasa, yang hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah memikirkan hari esok. Intinya hari itu dia harus keluar dari sarangnya, lalu kemudian mencari rizki dari Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, hingga sampai kemudian dia kembali bahkan untuk anak istrinya ya, untuk keluarganya, dan tidak pernah membawa untuk esok hari. Demikianlah tawakal yang begitu kuat. Dia tidak pernah percaya dengan apa yang dimilikinya. Dia tidak pernah yakin dengan apa yang di sisinya, tapi yakin dengan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanda dari hati yang salim,
yang sehat yaitu senantiasa bertawakal hanya kepada Allah, bergantung hanya kepadanya, karena ini letak tauhid yang paling yang kuat, yang paling tinggi bagi seorang mukmin, yaitu ketika tawakal dia, bergantung dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.